posisi beliau di teras. Jangan tangan. Berarti hari ini diantar ke Polda, Pak ya? Mas Peti. Mas Peti. Jadi jangan ya. Tak usah. Jangan. Pemirsa, puluhan orang berusaha menghalangi penangkapan pelaku pencabulan belasan santriwati di pesantren Sidikiyah. Mereka yang menghalangi petugas diciduk menggunakan 3 truk polisi dan Satpol PP. Makin banyak yang masuk. Puluhan pendukung pelaku pencabulan di pesantren Sidikiyah menghalangi penangkapan yang dilakukan polisi. Tidak hanya santri dewasa, santri usia di bawah 12 tahun juga ikut menghalangi penangkapan MSA. Polisi dan Satpol PP terus berupaya masuk ke dalam pesantren Sidikiyah Ploso. 3 truk disiapkan polisi untuk mengamankan santri yang menghalangi petugas lakukan upaya penangkapan. Puluhan orang langsung diangkut Polres Jombang untuk dilakukan pendataan. Sejak Kamis pagi, ratusan petugas dari Polres Jombang dan Polda Jawa Timur mendatangi pesantren Sidikiyah untuk menangkap MSA, pelaku pencabulan santriwati. Upaya ini dilakukan polisi karena MSA masih bersembunyi di dalam pondok pesantren dan menolak menyerahkan diri. Polisi kembali datang untuk kesekian kalinya sejak pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa di dalam juga banyak simpatisan. Kita sudah melakukan upaya mengamankan ya simpatisan ini ke Polres Jombang. Jumlah simpatisan itu ada sekitar 320 orang. Kemudian 20 diantaranya adalah anak-anak. Ini masih kita pilah-pilah karena banyak yang dari luar kota. Ada yang dari Malang, ada yang dari Banyuwangi, kemudian ada dari Semarang, ada yang dari Jogja, bahkan ada yang dari luar Jawa, dari Lampung. Ya. Sementara itu rekan-rekan ya, update yang perlu kami sampaikan. Kita masih terus berproses di dalam ya, dan kemudian kami sampaikan ya bahwa prosesnya sudah panjang ya. Ya, polisi sudah menangani atau melewati 2 kali pra-peradilan waktu itu. Kemudian P19-nya 3 kali. Kemudian 4 kali koordinasi dengan kejaksaan. Saya rasa polisi sudah berupaya sehumanis mungkin dalam upaya penegakan hukum ini. Sehingga saya menghimbau kepada keluarga tersangka MSAT ini untuk kooperatif membantu kami. Ya, sekali lagi kami menghimbau kepada pihak daripada MSAT ini, keluarga MSAT ini untuk membantu kami, kooperatif membantu kami. Ya. Kemudian kita masih berproses di dalam ya, kita masih berproses, kita masih terus melakukan upaya-upaya pencarian di dalam, sehingga kami mengharapkan kepada keluarga korban, keluarga tersangka untuk berkooperatif dengan pihak kita. Pihak keluarga menyembunyikan atau seperti apa indikasinya? Kita masih terus di sana ya. Masih terus mencari ya, masih terus mencari dan berkoordinasi terus dengan keluarga
daripada MSAT ini. Doakan saja ya. Sementara kita fokus di dalam lingkungan pelosok ini ya. Sementara kita Kalau hari ini nggak ketemu, apakah pencarian dihentikan dan ditunggu aja ya, nanti kita update lagi. Ketua DPR RI Puan Maharani ikut mengomentari kisruh kasus pelecehan seksual oleh anak pengasuh pondok pesantren di Jombang, Jawa Timur. Puan mengecam praktik pencabulan yang terjadi di pondok pesantren. Mengecam, dan tentu saja DPR menginginkan bahwa hal-hal yang terkait dengan pencabulan di dunia pendidikan, apalagi kalau dilakukan kepada anak di bawah umur, tentu saja harus dilakukan penanganan secara hukum. Karenanya kami meminta kepada seluruh penegak hukum untuk bisa melakukan proses hukum yang bisa memberikan keadilan kepada masyarakat, dan tentunya tidak hanya hal tersebut, namun bagaimana kemudian antisipasi dan mitigasi terkait dengan hal itu bisa dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitar anak-anak, bukan hanya di dunia pendidikan. Sementara itu, adu mulut terjadi antara Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait dengan pengacara terdakwa kasus pelecehan seksual salah satu sekolah di Batu, Jawa Timur. Hingga kini terdakwa belum juga ditahan. Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait terlibat adu mulut dengan pengacara terdakwa kasus kejahatan seksual di Batu, Jawa Timur sebelum persidangan dimulai di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri. Dalam sidang ke-19 dengan agenda pemeriksaan terdakwa, Aris mendampingi korban sejak awal kasus ini mencuat. Terdakwa Julianto Eka Putra tidak ditahan sejak awal persidangan pertengahan Februari lalu. Julianto yang juga pemilik sekolah didakwa kasus kejahatan seksual menyusul pelaporan dua korban ke polisi pada Mei 2021 lalu. Kasus ini kemudian menjadi sorotan publik karena terkesan lambat, berselang 1 tahun belum juga ada putusan. Jadi kita berharap nanti jaksa penuntut umum akan menyusun tuntutannya maksimal, ya, maksimal supaya apa? Supaya berhenti orang-orang atau predator-predator yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak kita, cucu kita, dan anak Indonesia secara keseluruhan. Tidak ada kata damai terhadap kejahatan seksual. Sementara itu, dua korban dugaan kekerasan seksual di Sekolah Selamat Pagi Indonesia Kota Batu menceritakan modus terlapor yang juga merupakan pemilik sekolah dalam melakukan kekerasan seksual. Kedua korban bercerita didampingi Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait. Rumah pribadinya itu biasanya kan rumahnya kan besar, mewah gitu. Jadi istilahnya si JE ini selalu membuat kita tuh seperti kayak ini loh, kayak kamu mau punya impian nggak seperti Koko yang punya rumah mewah, rumah besar, kayak dream building seperti itu. Jadi seperti kita di training sama beliaunya untuk kita bisa membangun impian kita seperti itu. Jadi kayak training di situ. Bisa dari 7 orang sampai 10 orang sampai 12 orang seperti itu. Jadi memang tujuannya itu untuk pengkaderisasi. Jadi kita kayak dibentuk untuk lapisan-lapisan untuk yang bisa memimpin selanjutnya. Dibawa ke Surabaya ada 3 hari sampai 5 harian seperti itu. Sejak awal kasus ini mencuat dan dilaporkan 1 tahun yang lalu, bahkan sampai status terlapor menjadi terdakwa dengan 19 kali sidang di Pengadilan Negeri Kota Malang, terdakwa belum ditahan. Amirul Hajj Indonesia Yakut Khalil Kaumas melepas keberangkatan jemaah calon haji ke Arafah. Selengkapnya informasi dari Tanah Suci akan hadir usai jeda.